Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbi ajmain amma ba'du. Selamat pagi untuk pemirsa Semeksas Podcast bulan Ramadan, ya, bulan yang sangat penuh berkah dan penuh rahmat. Pada kali ini kita akan membahas tentang kewajiban berpuasa. Dan pada hari ini kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa sekali, yakni Bapak Ustadz Imam Sujai yang akan memaparkan materi kewajiban berpuasa. Oke, pemirsa, langsung saja kita sapa dulu Bapak Imam Sujai. Assalamualaikum Pak Imam Sujai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Monggo Bapak Imam bisa menyampaikan tentang materi pada hari ini. Terima kasih Pak Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillah, wabarakatuh. alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'da, la haula wa la quwwata illa billah. Para pendengar yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada kami untuk menyampaikan tentang kewajiban puasa. Kita tahu bahwa puasa di bulan Ramadan adalah hukumnya wajib, dan ini kayaknya sudah sering kita dengarkan. Mulai dari kita itu dulu Pak, dari kelas SD itu sudah ada pembelajaran ke sana itu ya. Ya. Di sebagaimana ayatnya sudah kita sering dengar dalam surah Al-Baqarah ayat 183. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu kayaknya sudah hafal semua Pak Detik itu ya. Ya, sudah dari sejak kecil. Nah, dari kecil kan kita sudah sering suruh hafalan guru-guru kita itu ya. Iya. Namun Pak Sodik ada yang lebih luar biasa di dalam kata-kata itu. Ternyata Allah memanggilnya itu khusus, tidak umum. Iya, Pak. Contoh ya ayyuhalladzina amanu. Ternyata yang dipanggil itu yang amanu. Bukan ya ayyuhalladzina muslimun, bukan. Gitu Pak ya. Tapi yang dipanggil adalah mereka yang amanu, yang beriman. Jadi kata-katanya adalah ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina muslimun. Ini ternyata nuwun sewu bahwa Allah mewajibkan puasa itu bagi mereka yang memang betul-betul beriman, yang percaya. Karena apa? Belum tentu orang Islam itu beriman. Begitu Pak ya. Iya. Ini terjadi dulu ketika zaman Rasulullah. Ada Rasulullah kedatangan tamu dari Arab Badui, atau kalau sekarang mungkin orang pelosok lah, gunung itulah. Dia datang kepada Rasulullah. Qalatil a'rabu amanah. Orang-orang Arab itu berkata pada Nabi, amanah, kami telah beriman. Namun Allah tahu. Kemudian Allah menegur, "Qul, katakan wahai Muhammad, lam tu'minu." Mereka itu belum beriman. Walakin qulu aslamu. Tapi katakan dari mereka, dia sudah Islam, artinya sudah menyerahkan diri atau mengikut taslim pada ajaran Nabi, tapi dia belum beriman. Walamma yabqul imanu fi qulubihim, karena iman belum masuk kepada hatinya. Kalau mungkin saya bisa mencontohkan maksudnya, mungkin dari itu ya. Kalau sekarang barangkali KTP-nya sudah Islam, tapi belum beriman. Oh iya, namanya Islam KTP. Islam KTP. Oh iya. Sehingga banyak kita temui di bulan Ramadan tidak Puasa. Iya. Di bulan Ramadan merokok di siang hari. Ini maaf, ini mungkin sekarang koordinatnya mungkin seperti itu. Secara KTP dia sudah mengikuti atau masuk Islam, memeluk agama Islam. Namun ya itu tadi, mungkin imannya yang belum, kita Allah kan nggak tahu masalah iman itu, masalah kan di dalam hati kita nggak tahu. Jadi yang dipanggil Allah bukan ya ayyuhalladzina muslimun, tapi ya ayyuhalladzina amanu, mereka yang beriman. Nah, sedangkan perbedaan, mohon maaf Pak Sodik, antara orang yang beriman dan Islam. Orang itu kalau melakukan rukun Islam dengan dasar iman, ya maka salah Islamnya. Tapi kalau misalkan dia mengerjakan rukun Islam tanpa iman, ini
ya belum sah dalam melaksanakan keislamannya. Maka imannya adalah merupakan dasar utama untuk melakukan atau dalam sendi agama dalam beragama Islam. Jadi kalau kita puasa ya dilandasi dengan iman. Jadi yang diwajibkan Allah adalah mereka yang beriman. Pertanyaannya, kalau misalnya mereka yang sudah Islam tapi belum beriman, apa kewajibannya? Kira-kira apa Pak Sudri? Maka kewajiban mereka adalah beriman dulu baru melakukan rukun Islam, seperti itu. Nah, kalau misalkan mohon maaf mungkin saudara-saudara di luar sana yang Islam begitu namun tidak puasa, ini kita juga nggak bisa terus menghakimi, oh dia itu tidak beriman, tidak bisa juga begitu. Tidak bisa juga demikian, karena itu kan urusan iman, urusan di dalam hati. Nah, kalau orang-orang fenomena yang kita temukan Islam tidak puasa itu ya ada dua kemungkinan. Maksudnya ada kalanya ya mereka mungkin belum beriman, ada kalanya mereka iman tapi malas, takutnya puasa itu apa, nggak tahan dengan lapar dan hausnya, takutnya nggak kuat atau gitu kan. Itu tapi dia dalam hatinya iman dan dia yakin bahwa puasa itu wajib. Nah, untuk yang seperti ini bagaimana hukum keislamannya? Maka menurut 3 mazhab mulai dari mazhab Maliki, Hanafi dan Hambali, ini sepakat bahwa orang kok mengaku Islam tapi tidak puasa itu hukumnya adalah keluar dari Islam. Oh begitu Pak ya? Ya. Tapi kalau mazhab Syafi'i belum tentu, ditunggu dulu atau ditafsir, dilihat dulu faktor tidak puasa itu apanya. Kalau faktornya misalkan dia memang tidak beriman, maka dia ya kafir lah atau keluar dari Islam. Ini menurut mazhab Syafi'i. Tapi kalau tidak puasanya karena malas, tidak sholat karena malas, ini hukumnya tetap Islam. Ya, jadi hukumnya tetap Islam. Juga diberi hak sebagaimana orang Islam. Misalnya kalau meninggal ya disolati, seperti itu, didoakan. Karena apa? Ya, mereka itu tadi berangkatnya tidak puasa, tidak sholat karena malas, karena ini merasa haus tidak tahan, lapar tidak tahan. Tapi dalam hatinya yakin bahwa puasa itu wajib, ada percaya itu. Maka menurut mazhab Syafi'i masih dalam kategori orang Islam itu. Jadi kita doalah mudah-mudahan kita semua saudara kita juga sebagai orang-orang betul mukmin dan muslim, iman juga melakukan syariat. Intinya itu. Nah, ending dari puasa itu sendiri apa? La'allakum tattaqun. Orang beriman kok disuruh puasa coba? Tujuannya endingnya adalah mereka biar menjadi orang yang bertakwa. Nah, apa sih takwa itu? Takwa adalah imtithal awamirillah wastinabu nawahi. Yang dikatakan adalah menjalankan perintah-perintah Allah, kemudian menjauhi larangan. Itu adalah definisi dari takwa. Nah, dengan kita diuji atau kita satu bulan penuh untuk diwajibkan puasa, diharapkan nanti misalkan puasa itu kan tidak hanya menahan lapar saja ya maksudnya ya, juga memiliki sifat kesabaran, kemudian juga memperbaiki perilaku kita, ucapan kita, gitu ya. Nah, diharapkan nanti setelah kita puasa sebulan penuh itu jadi orang yang lebih takwa, ada perubahan lebih baik itu. Sebagaimana puasanya kupu-kupu atau ulat. Ulat itu puasanya puasa yang berhasil. Dia mulai dari ulat, kemudian jadi kepompong, kemudian jadi kupu-kupu, ya. Yang dulunya itu menjijikan dan makan daun-daunan, begitu dia proses puasa, dia menjadi kupu-kupu, bisa terbang kemana-mana, kemudian makannya tidak lagi daun tapi menjadi madu. Inilah contoh puasa yang berhasil, yang sukses. Jangan seperti puasanya ular. Ular itu juga puasa Pak Sugeng, tapi puasanya itu ketika ini ya, merubah kulitnya jadi muda itu. Dia berhasil merubah hanya kulitnya saja, tapi tetap predikatnya tetap ular. Sebelum puasa dia ular, ketika beralih berubah kulit jadi muda tetap ular. Setelah tetap masih ular, jangan tetap galak. Tetap menjadi binatang buas. Ya, tetap buas gitu. Jangan puas aja seperti ular itu ya. Nah, itu tidak ada perubahan. Dulu sebelum Ramadan galak, begitu Ramadan agak
sedikit bisa menahan galaknya. Begitu Syawal galak lagi. Itu namanya puasanya ular. Harapannya ada demikian. Mungkin sepintas itu gambarannya, pasti barangkali ada hal yang mau ditanyakan. Oh, gitu Pak Cai. Iya. Oh, ya. Terus gini Pak Cai. Terus bagi kan tentunya di saat bulan suci Ramadan kan memang diwajibkan Iya. untuk bagi umat Islam untuk menjalankan puasa itu sendiri. Nah, mungkin kira-kira apa hukumnya bagi orang yang mungkin mengetahui kalau puasa itu wajib tapi dia tidak puasa atau tidak melakukan Pak Cai? Ya. Jadi orang-orang yang beriman, orang-orang Islam, dia bakal tahu kalau puasa itu wajib, tapi tidak puasa itu adalah minal kabair. Minal kabair itu bagian dari dosa besar. Jadi, padahal dia sudah tahu kalau puasa itu wajib, tapi dia cenderung, padahal ini juga iman, yang percaya pada puasa itu wajib, tapi cenderung lebih ini ya, menurutkan kesenangan nafsunya ya. Makan minum kan nafsu maksudnya. Nah, mungkin tidak betah nahan laparnya, dia cenderung enjoy lah makan, tidak puasa. Jadi bagian dosa besar. Bahkan kalau memang itu sengaja, itu ada sebuah riwayat bahwa Nabi itu suatu saat pernah tidur itu didatangi dua malaikat. Kemudian diajak jalan-jalan dan diperlihatkan maksudnya ada orang-orang itu pada digantung itu. Kemudian setelah digantung itu mulutnya ini pada pecah-pecah berdarah itu ya. Sampai Rasul itu merasa apa ya, ngeri gitulah, hibah itulah. Ada tanya pada malaikat itu, man haula, siapa mereka itu? Kemudian malaikat menjawab, mereka itu adalah orang-orang yang apa ya, bahasa kita itu mokel itu. Mokel sebelum waktunya berbuka puasa. Padahal dia tahu puasa itu adalah wajib. Jadi ya harapannya kita nanti ya sudah diukur maksudnya puasa itu. Artinya bukan Allah itu tidak menyiksa pada umatnya untuk ini ya, lapar-lapar, kenapa suah. Kadang-kadang orang gini ya, punya persepsi begini, awake waras-waras ya aja kok disoro-soro itu lapar sehari. Padahal bukan itu. Secara konteks kesehatan puasa itu ternyata luar biasa. Tapi secara medis, kalau orang puasa itu kan perutnya kosong, sehingga banyak sel-sel yang mati ini termakan di situ dan bisa misalkan sel kanker, tumor ini bisa dihancurkan di situ. Jadi tekanan itu, ini kan bisa meninggal ke sana. Itu masih di dunia maksudnya. Tapi di akhiratnya maksudnya. Di akhirat itu orang kalau mau puasa nanti Allah nggak akan menyiksa, karena sudah sangat ini ya, sudah sangat peras asihnya pada orang yang puasa. Karena dia sudah dibakar ketika di dunia. Panasnya orang puasa itu ya merupakan pembakaran dari dosa-dosanya. Sehingga nanti di akhirat Allah sudah tidak tega kalau menyiksa lagi. Itulah ya. Jadi kalau kita pikir-pikir kan ya, mumpung masih di dunia gitu maksudnya. Inilah mumpung masih di dunia itu kesempatan kita ya. Memang kita harus ingat maksudnya bahwa tujuan kita hidup itu, dunia ini bukan tujuan hidup untuk kita. Tapi sebetulnya adalah dunia itu sebagai wasilah lantaran jalan menuju akhirat. Bukan tujuan hidup dunia maksudnya. Karena apa? Pada akhirnya manusia itu nanti semuanya baik itu beriman atau tidak, mau orang apa semuanya. Yang penting manusia gitu ya. Nanti akan hidup akhirat adalah yang kekal di akhirat. Diibaratkan ini maksudnya, misalkan kita hidup di dunia ini, mohon maaf ya, dibanding dengan akhirat itu waktu durasi kita itu ya, karena selamanya di akhirat itu mungkin dunia hanya sekitar 8 menit lah. 8 menit sebetulnya 8 menit. Usia kita di dunia. Bagaimana kehidupan di akhirat kita nanti ya ditentukan di 8 menit ini. Kira-kira apa yang kita amalkan, yang kita tanam di akhir dunia ini. Karena dunia masratul akhirah. Dunia itu adalah tempat menanam yang nanti dulu di akhirat. Kalau nanti kita di dunia ini waktu kita sia-siakan, maka ya mohon maaf, kita akan menyesal, kita merugilah. Sebagaimana yang sering kita baca mulai SD itu ya, wal asri itu ya, innal insana lafi khusr itu. Bahwa Allah malah bersumpah. Allah itu kalau bersumpah kepada makhluknya itu boleh, memang makhluk pada makhluknya, wal asri demi waktu ya, wal fajri demi waktu fajar, itu sumpahnya Allah pada makhluknya. Tapi kalau kita tidak boleh,
kita sumpahnya pada Allah. Dan pakai wallahi tallahi billahi seperti itu. Jadi kalau Allah bersumpah pada makhluknya demi masa, itu sumpahnya Allah ini. Jadi, innal insana, sungguh manusia itu dalam keadaan merugi. Rugi betul. Karena apa? Ya itu tadi. Ketika dia tidak bisa menggunakan waktunya dengan baik, maka akan rugi. Kalau di dunia tidak masalah Pak Sudik, mungkin masih ada yang ini ya bantu-bantu. Kan di akhirat sudah tidak ada bantuan sama sekali. Illal ladzina amanu. Mereka yang rugi kata Allah, yang mereka yang beriman. Wa amilus sholihat, juga beramal. Wa tawassaw bil haqqi, saling menasih dalam kebaikan. Wa tawassaw bis sabri, menasih dalam kesabaran. Intinya kalau orang itu maaf tidak puasa itu adalah minal kabair, itu dosa besar. Bahkan kalau disengaja itu nanti seandainya diambil hikmahnya maksudnya fadilahnya. Fadilah atau puasa Ramadan ini ya. Itu kalau mau kita mokel itu, kalau kita kodoni setahun itu corokannya keutamaannya belum bisa kok. Masih utama satu hari di bulan Ramadan ini. Kalau ini seperti itu. Jadi misalnya hari ini kita misalkan maaf nggak ada apa-apa, terus pengen mokel karena teman-teman pakai aman, makan minum es buah, terus kita ikut mokel. Ini kan ya tetap masih kodoni maksudnya. Yeah. Tapi kalau kita kodoni itu nggak bisa nyaur penuh gitu loh, soalnya ya nggak kok loh cara mengutang itu sekarang nggak bisa penuh itu. Utamanya tetap belum bisa gitu loh. Bahkan kalau seandainya sampai satu hari itu diganti satu tahun pun belum bisa membandingi keutamaan satu hari bulan Ramadan ini, sangat luar biasa. Makanya ya kita selalu berdoa lah Pak Sodik, berusaha ya memang kita tirakat lah ya, tirakat itu ya. Nah seperti itu Pak Sodik. Mungkin ada lagi Pak Sodik yang mau ditanyakan. Jadi bagi orang yang mengetahui bahwasanya puasa itu wajib, terus dia meninggalkan, berarti hukumnya itu sangat dosa besar. Gitu Pak. Ya, dan padahal di bulan puasa Ramadan ini juga kan bulan yang sangat penuh barokah sekali Pak. Iya. Jadi ketika pada waktu kita satu kali amalan ibadah itu kan juga dilipat gandakan. Iya. Nah, jadi sangat disayangkan sekali. Berarti orang yang tidak menjalankan puasa di bulan Ramadan ini sungguh bisa dikatakan orang yang rugi sebenarnya. Iya, betul maksud sangat rugi sekali. Emang sekali ya. Iya. Mungkin itu saja dulu Pak Cai. Iya. Di lain waktu kita akan sambung kembali. Iya. Nanti kita dapat bertemu kembali. Amin. Ya, semoga semuanya berkah Pak Sodik ya. Doakan kita untuk keluarga kita, saudara-saudara kita, semoga kita diberi kekuatan iman yang istiqomah. Kemudian bisa berusaha puasa lancar sampai akhir nanti tanpa halangan gitu ya, diberi kesehatan lahir batin sehingga nanti kita jadikan mendapat pendidikan orang yang mutakin, bagi orang yang bertakwa. Amin. Oke, terima kasih Pak Sudai. Sama-sama Mas. Baik para pemirsa Smeksas Podcast, itu tadi paparan dari Bapak Imam Sujai tentang kewajiban berpuasa, dan bagi orang yang meninggalkan puasa di bulan suci Ramadan dengan sengaja itu adalah hukumnya berdosa besar. Yang perlu kita ingat juga para pemirsa bahwasanya dunia itu adalah sementara, akhirat selama-lamanya. Oke, baik para pemirsa Smeksas Podcast, itu dulu yang dapat kita sajikan. Insya Allah nanti di lain waktu kita akan sambung kembali. Kurang lebihnya minta maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.